Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Mamang Jarot di channel kebanggaan kita semua, yaitu Refocus, yang selalu membawakan film tentang penjara, gangster, sekolah, balas dendam, dan lain-lain yang pastinya akan memicu adrenalin kalian. Dan kali ini gua akan membawakan film tentang penjara lagi, cuy. Au, mantap. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang agen khusus yang hidupnya bahagia sekali bersama istrinya. Hingga suatu ketika saat sedang kencan, dirinya pun harus mendapatkan luka mendalam ketika sang istri dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Tidak terima dengan itu, ia pun akan menghabiskan waktu hidupnya dengan mencari dan membunuh si pelaku itu. Dan suatu ketika si agen khusus ini pun akhirnya mendapatkan info juga kalau orang yang telah membunuh istrinya kini sedang mendekam di penjara terkejam yang ada di Korea. Menyadari hal itu, ia pun sengaja membunuh orang agar bisa masuk ke dalam penjara untuk memburu pelaku yang telah membunuh sang istri. Akankah ia berhasil atau malah sebaliknya? Sebab si pelaku yang sedang ia buru ternyata telah menjadi bos di penjara itu. Dan ia memiliki banyak anggota dan anak buah dari napi-napi berbahaya. Pokoknya ngeri, cuy. Tanpa banyak bacot lagi, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya, dan inilah The Prisoner. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang agen khusus yang bernama Shin Chaek-do. Ini bebenguknya, yang terlihat sedang mengejar maling di kos-kosannya. Sebagai seorang agen khusus yang pro, tentu saja ia dengan sangat mudahnya menangkapnya. Namun setelah berhasil menangkapnya, Shin pun dengan sangat brutal langsung menghabisi si maling itu hingga innalillahi. Padahal cuma maling biasa sebenarnya, cuy. Akibat pembunuhan tadi, ia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun sebelum dimasukkan ke dalam sel penjara, para sipir menyiksanya terlebih dahulu untuk memberikan peringatan agar Shin takut dan tunduk kepada para sipir penjara itu. Dan siapa sangka Shin pun dijebloskan ke dalam penjara paling kejam di Korea Selatan, yang mana sebagian besar narapidananya adalah penjahat kelas kakap, cuy. Terdiri dari psikopat, pembunuh, berantai, gangster kejam, bos gerbong, narkoboy, dan para penjahat kelas kakap lainnya. Tidak hanya itu, penjara ini juga terkenal sangat korup. Sebab sang direktur penjara sering mengadakan turnamen baku hantam ilegal antar para napi. Dan turnamen ini selalu disiarkan di sebuah website ilegal untuk dijadikan ajang judai. Dan uniknya di lapas ini terbagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama ada napi berseragam oranye alias napi barbar, berisikan para pembunuh, psikopat, gangster, dan yang lain sebagainya. Sementara itu ada napi berseragam biru yang hanya berisikan para napi biasa seperti Shin. Di hari pertamanya masuk penjara, Shin pun pergi ke lapangan untuk mengamati dan mencari kelemahan dari para napi di sana agar dirinya bisa bertahan hidup di penjara mengerikan ini. Tidak hanya itu, Shin juga merasa tertarik untuk menyelidiki turnamen gelut ilegal. Namun sayangnya ia tidak bisa menyelidikinya sebab hanya napi berseragam oranye saja yang diperbolehkan untuk mengikuti ajang turnamen ini. Mengetahui hal itu, Shin pun langsung berpikir keras untuk mencari cara agar bisa masuk dan bergabung ke dalam kelompok para napi berseragam oranye. Hingga saat sedang berpikir keras, dirinya pun tidak sengaja berpapasan dengan seorang napi berseragam oranye yang meledeknya, yang membuat ia marah dan langsung menghajar si napi oranye itu dengan sangat brutalnya. Dan benar saja, penghajaran tadi pun membuat si Pak Direktur penjara merasa tertarik dengan keberaniannya Shin. Sehingga ia pun akan menjadikan Shin sebagai peserta di ajang turnamen baku hantam menggantikan napi yang dihajarnya tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ajang baku hantam ini akan disiarkan live di sebuah website ilegal yang banyak iklan pinjolnya, agar banyak orang yang memasang taruhan di sana. Dengan begitu, Pak Direktur beserta para sipir penjara akan mendapatkan cuan yang melimpah dari ajang turnamen ini. Balik lagi kepada Shin yang sedang dipindahkan ke sel tahanan ke gerbong penjara para napi berseragam oranye. Lalu Pak Sipir pun memberitahukannya bahwa di gerbong penjara ini berisikan napi-napi berbahaya tingkat dewa. Dan sialnya lagi, Shin pun akan dimasukkan ke dalam sel penjara yang berdekatan dengan bos penjara di gerbong ini. Napi itu bernama Lin Guai, seorang napi yang tidak pernah terkalahkan sekalipun di ajang turnamen baku hantam ini.
sehingga napi-napi lain pun ketakutan dengannya, termasuk para sipir penjara juga. Diketahui kalau Lin Guai ini dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan kebrutalannya. Bahkan polisi pun butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menangkapnya. Namun tak kenapa Shin yang mendengarnya pun malah langsung memperlihatkan raut wajah marah seolah ia telah mengenalnya. Di waktu yang sama, Pak Direktur penjara sedang mengajak si Lin Guai untuk ngopai bersama. Di sana, Pak Direktur pun memberitahukan bahwa salah satu peserta telah diganti oleh napi baru, yang tidak lain napi yang dimaksud adalah Shin. Mendengar hal itu, Lin Guai pun merasa tidak peduli sebab menurutnya siapapun itu pasti tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Setelah ngopai, Lin pun kembali ke dalam selnya. Hingga saat sudah masuk ke dalam sel, ia pun tidak sengaja mendengar suara teriakan yang memanggil-manggil namanya. Sontak saja ia pun agak sedikit terkejut sebab baru kali ini ada seorang napi yang berani memanggil namanya. Lalu ia pun keluar dari dalam selnya untuk mencari tahu siapa napi yang telah memanggilnya itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata orang yang berteriak dan memanggil-manggil namanya itu adalah Shin. Merasa terganggu, ia pun mendekati sel milik Shin dan menyuruhnya untuk pindah ke rumah sakit jiwa. Namun entah kenapa Shin pun terlihat sangat marah sekali kepada Lin Guai, seperti memiliki dendam pribadi. Sampai akhirnya cerita pun dibawa dulu ke flashback untuk mengetahui semua kebenarannya. Yang dimana pada saat itu Shin sedang mengajak jalan-jalan istrinya di sebuah taman kota. Namun karena haus, dirinya pun meminta si istri untuk berdiam diri dulu. Sedangkan dirinya akan pergi ke kafe untuk membeli minuman. Lalu ketika sedang berada di kafe, istrinya pun tiba-tiba mengirimnya pesan SMS yang memberitahukan kalau ia sudah hamil. Dan jelas saja kabar itu pun telah membuat dirinya sangat sumringah sekali. Dan dengan hati yang gembira, ia pun langsung berlari menuju ke tempat istrinya. Akan tetapi saat di tengah jalan, ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Lin Guai yang langsung tersenyum tipis kepadanya. Merasa ada yang tidak beres, Shin pun mempercepat lagi larinya untuk mengecek keadaan istrinya yang telah ia tinggalkan sendirian. Hingga saat sampai di sana, dirinya pun sangat-sangat dibuat terkejut sekali cuy. Ketika melihat sang istri sudah tergeletak tidak bernyawa. Innalillahi. Dan disinilah terungkap sudah kalau sebenarnya Shin ini telah sengaja membunuh si maling di scene film awal tadi, agar dirinya bisa masuk ke penjara demi membalas kematian sang istri yang telah dibunuh oleh Lin Guai. Kembali lagi ke masa sekarang dan terlihat Pak Direktur penjara yang sedang bersiap-siap untuk memulai turnamen baku hantam. Di sisi lain, para peserta juga telah bersiap-siap untuk menuju ke arena pertarungan. Dan peserta-peserta kali ini terdiri dari si napi preman barbar, lalu ada napi si penjual organ tubuh manusia, ketiga ada seorang napi mantan gangster, lalu ada si psikopat gila. Kelima, ada seorang pegulat jalanan sekaligus mantan petarung UFC. Dan yang terakhir siapa lagi kalau bukan sang lalakon utama Shin Saekdo, jagoan kita semua cuy. Dan para petarung ini akan bertarung sekuat mungkin untuk mengalahkan lawannya demi bisa merebut gelar juara dari si raja utama Lin Guai. Setelah memperkenalkan para peserta, kepala sipir pun mulai membagi dan memberikan lawan bertarung bagi para peserta. Lalu Shin pun dimasukkan ke dalam sel kosong, yang dimana sel itulah tempat arena bertarungnya. Sialnya Shin pun malah dipertemukan dengan lawannya si mantan seorang petarung UFC. Dan hal itu pun akan membuat Shin menjadi lebih sulit untuk memenangkan duel ini. Sebelum baku hantam dimulai, para sipir pun memasang kamera di setiap sudut untuk menyiarkannya secara live. Sedangkan Pak Direktur dan para bandar judai telah berada di ruangan khusus untuk menonton pertarungan ini. Setelah semuanya ready, kedua peserta ini pun akhirnya saling menyerang. Pertanda turnamen baku hantam solo versus solo pun dimulai coy, mantap. Sesuai yang kita duga, Shin pun terlihat sangat kewalahan sekali menghadapi musuhnya ini, sebab lawannya yang memang sangat pro dan lihai sekali dalam baku hantam. Namun Shin tidak menyerah dan kembali bangkit untuk membalikan keadaan. Hingga saat dirinya sedang unggul, tiba-tiba saja si koplak Lin Guai malah mengganggunya. Namun gangguan itu justru malah membuat Shin malah bersemangat lagi untuk mengalahkan lawannya.
agar ia bisa dipertemukan dengannya untuk membunuhnya. Kemudian pertandingan selanjutnya pun dilanjutkan lagi antara si penjual organ manusia yang bernama Lim melawan si preman brutal. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi pertarungan pun dimulai. Dan terlihat di sini kalau Lim yang sangat kewalahan dan dihajar terus-terusan oleh lawannya, sebab dirinya itu yang tidak bisa baku hantam dan hanya bisa mengandalkan otak saja. Bahkan parahnya lagi, dirinya itu tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun kepada lawannya itu. Namun karena lawannya yang terlalu emosi, membuat Lim mengambil kesempatan itu untuk menyerang lawannya balik. Secara mengejutkan ia pun mampu menjatuhkan lawannya dan berhasil memenangkan duel ini. Maka dari itu Lim pun telah dinyatakan lolos ke perempat final dan akan berhadapan dengan Shin nanti. Balik lagi kepada Shin yang sedang meringis kesakitan di sel tahanannya gara-gara efek pukulan si petarung UFC yang mengenai bagian perutnya. Sambil menahan rasa sakit itu, ia pun selalu terbayang-bayang dengan mendiang istrinya yang sudah meninggal, bahkan sampai berhalusinasi. Di waktu yang sama, Pak Direktur dan Kepala Sipir penjara sedang merasa bahagia karena telah mendapatkan uang banyak dari hasil judinya. Lalu si Asep yang senang pun akan menjadikan Shin sebagai jagoannya di turnamen selanjutnya. Lalu ia pun menyuruh Kepala Sipir untuk memberikan perawatan dan perlakuan khusus kepada Shin, agar kekuatan Shin kembali stabil lagi dan mampu bertarung di pertarungan semifinal nanti. Mendengar hal itu, dengan cepat Kepala Sipir pun memanggil seorang dokter untuk mengecek dan mengobati lukanya Shin. Setelah diobati, Shin pun meminta izin kepada sipir penjara agar bisa menemui dulu lawannya sebelum turnamen dilanjutkan. Meskipun awalnya dilarang, tapi akhirnya si sipir pun mengizinkannya, mengingat Shin yang kini telah menjadi napi penting karena si Asep yang rela menjadikan ia jagoannya. Dan rupanya lawan selanjutnya itu adalah Lim si penjual organ. Lalu dalam pertemuan itu Lim pun berniat untuk mengalah di pertarungan ini agar Shin bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan sebagai gantinya ia meminta Shin untuk bisa mengalahkan Ling Guai di final nanti. Yang nantinya setelah menang, Shin pun akan diberikan izin keluar dari lapas ini. Terjadi Lim pun memohon kepada Shin agar mau menyampaikan pesan kepada anaknya di rumah. Karena ternyata Lim yang sedang menderita penyakit parah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi takutnya ia mati sebelum keluar dari penjara. 날 보자고 한 이유가 뭐야? 네가 그나마 인기를 내리잡을 가능성이 있어. Malam harinya Shin pun bermimpi dengan sang istri di sebuah taman. Lalu ia pun memeluknya seolah mimpi ini terasa nyata bagi dirinya. Walaupun begitu, Shin pun berpikir bahwa dirinya itu tidak akan mungkin bisa membalikannya ke dunia nyata. Hingga ia terbangun dari mimpinya itu dan ia pun sangat terkejut sekali saat menyadari sedang memeluk si ibu dokter dari tadi. Keesokan harinya saat sedang di lapangan, Shin pun kembali diusik oleh si Ling Guai dengan bangsatnya. Tentu saja ia pun langsung marah dan ingin sekali segera membunuhnya. Akan tetapi untungnya Lim selalu menahannya dan kembali mengingatkan rencana mereka berdua. Sebab jika Shin menghajar Ling Guai di luar arena, maka ia akan didiskualifikasi dan tidak bisa melanjutkan turnamennya karena dianggap telah melanggar peraturan penjara. Dan sejak masuk ke penjara ini, dendam Shin pun semakin besar setiap kali melihat wajah Ling Guai. Sedangkan Ling Guai sendiri malah merasa kepo dengan identitasnya Shin. Lantas ia pun langsung mencari informasi tentang Shin. Dan singkatnya ia pun berhasil menemukan identitasnya Shin, yang dimana ia pun agak sedikit terkejut saat mengetahui kalau Shin itu adalah seorang mantan agen khusus. Tidak hanya itu, ia pun lebih dikejutkan saat mengetahui kalau istrinya Shin itu merupakan target yang pernah ia bunuh saat dulu. Mengetahui hal itu, akhirnya ia pun tersadar bahwa selama ini Shin ingin membunuhnya karena ingin balas dendam. Namun bukannya takut, Ling Guai justru malah akan terus menyerang emosinya agar ia kalah dalam pertarungan nanti. Dan ia juga berharap Shin akan takut kepadanya dan membatalkan niatnya untuk balas dendam kepadanya. 넌 보면 볼수록 재밌는 놈이야. 그 똥내나는 입으로. Siang harinya para peserta yang telah berhasil lolos ke semifinal diberikan fasilitas berupa pemandian air panas. Terlihat juga ada Shin dan si koplak Ling Guai yang sedang berendam di kolam yang sama. Ketika sedang asik berendam, Ling Guai pun kembali memancing emosinya Shin dengan mengungkit kasus kematian istrinya.
Yang jelas hal itu pun membuat Shin marah besar dan ingin sekali mengajarnya. Namun saat akan membogemnya, Shin pun tiba-tiba mengurungkan niatnya saat teringat dengan peraturan turnamen yang akan mendiskualifikasi jika menghajar lawannya di luar arena. Keesokan harinya pihak penjara pun kembali melanjutkan turnamen baku hantamnya dengan menurunkan Ling Guai ke gedung penjara melawan si gendut yang merupakan seorang pegulat jalanan. Terlihat pertarungan ini yang cukup sengit sekali, namun pada akhirnya Ling Guai lah yang memenangkan duel ini. Melihat hal itu, Asep pun berencana akan mempertemukan Ling Guai versus Shin di final nanti, yang nantinya akan banyak orang yang bertaruh untuk memegang Shin. Sedangkan dirinya akan memegang Ling Guai yang tidak pernah terkalahkan di pertarungan manapun. Lanjut lagi ke pertarungan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya antara seorang ketua gangster muda, sebut saja Jajang, melawan si psikopat gila, sebut saja Dayat. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung adu mekanik. Di awal pertarungan, Jajang malah lebih unggul dan mampu memojokkan terus Dayat si psikopat gila. Namun karena lawannya yang psikopat membuat Jajang kesusahan untuk mengalahkannya. Sebab si Dayat yang malah tertawa saat terus dihajar olehnya. Hingga di tengah pertarungan keadaan malah berbalik dan kini Dayat yang lebih unggul. Dan sampai akhirnya Dayat si psikopat mengeluarkan serangan pamungkasnya dan berhasil mengalahkan Jajang. Setelah pertarungan usai, Asep pun mengajak Ling Guai untuk makan di restoran. Meskipun statusnya adalah napi, namun Ling Guai selalu mendapatkan perlakuan khusus dari penjara karena mampu membuat direktur kaya raya. Ketika di perjalanan, Ling Guai pun menceritakan sesuatu kepada Asep bahwa ketika dulu dirinya itu telah membunuh istrinya Shin yang nanti akan menjadi lawannya. Usut punya usut, istrinya Shin adalah seorang karyawan yang mengetahui sisi gelap di perusahaan. Dan agar tidak tersebar, akhirnya si pemilik perusahaan menyewa Ling Guai untuk melenyapkan istrinya Shin. Tanpa sadar dirinya itu telah berurusan dengan orang yang salah karena suami dari istri yang telah dibunuhnya merupakan seorang agen khusus. Singkatnya, malam pun poek. Si Asep pun yang bagi duit pun kembali melanjutkan turnamennya yang sudah mencapai tahap semifinal. Dan di babak ini Shin pun akan berhadapan dengan Lim. Namun sesuai perjanjian sebelumnya, Lim pun berencana tidak akan melawannya untuk mengalah di duel ini. Dan benar saja ketika pertarungan dimulai, terlihat Lim yang sama sekali tidak melancarkan serangan. Namun agar tidak dicurigai oleh sipir, mau tidak mau ia pun harus memberikan perlawanan kepada Shin. Bahkan Lim pun malah menyerang Shin dengan membabi buta dan hampir saja menjatuhkannya. Tentu saja hal itu pun telah membuat Shin bingung karena Lim yang terlihat ingin mengalahkannya. Sehingga Shin pun memutuskan untuk tidak ragu lagi menghajar Lim dan menghajarnya tanpa ampun. Sampai akhirnya Shin pun lah yang kembali memenangkan duel ini. Dan ia pun akhirnya telah lolos ke babak final melawan siapa? Lim Guai. Di waktu yang sama, pihak penjara juga sedang mengadakan pertandingan semifinal lainnya antara Lim Guai dan Dayat si psikopat gila. Dan singkatnya, pertarungan ini pun pasti dimenangkan oleh Ling Guai, yang artinya Ling Guai akan melawan Shin di final nanti. Mantap. Sebelum ajang tiba, si Asep pun menaikkan nominal taruhannya sebab ia yakin para penjudai akan memilih Shin sebagai pemenang barunya. Sedangkan Asep akan tetap memilih Ling Guai yang dianggap sudah pasti akan memenangkan turnamen ini. Sebelum harinya tiba, kedua peserta ini pun diberikan fasilitas khusus dari penjara berupa pijit plus supaya kedua peserta ini kembali bugar saat tanding nanti. Sambil dipijat, pihak sipir pun akan menjelaskan aturan dan tata cara bertarung di final nanti, yang dimana kedua kaki mereka akan diikat oleh rantai dan mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan nanti. Agar bisa menang, para kontestan pun harus bisa memotong kaki lawannya hingga putus.
Selain fasilitas pijat, mereka juga diberikan makanan enak karena bisa jadi salah satu dari mereka akan ada yang tewas dalam pertarungannya. Melihat makanan yang lezat, Ling Guai pun menyantapnya dengan sangat lahap. Sedangkan Shin sendiri justru malah overthinking dan gelisah saat teringat terus dengan mendiang istrinya. Ketika sedang melamun, lagi-lagi Ling Guai kembali memancing emosinya dengan bacotannya. Dan tentu saja Shin yang mendengarnya pun langsung mengamuk dan tidak bisa menahan emosinya. Bahkan para sipir pun sangat kewalahan untuk memisahkannya. 재수가 없었던 거지. Lalu salah satu sipir pun langsung mengadukannya kepada sang direktur. Tapi bukannya memisahkannya, si Asep pun yang serakah ini justru malah langsung merekam perkelahian ini untuk disiarkan live. Terlihat Shin yang membabi buta dan terus menyerang Ling Guai. Sayangnya Ling Guai cukup kuat dan mampu membalikan keadaan. Tidak menyerah begitu saja, Shin pun kembali bangkit untuk memberikan serangan balik. Lalu ia pun mengambil kayu dan menaklukkannya kepada Ling Guai hingga KO. Tidak puas sampai di situ saja, Shin pun mengambil sebuah bongkahan kaca untuk merobek otot kaki milik Ling Guai dan membuatnya lumpuh seumur hidup. Sampai akhirnya Shin pun dianggap sebagai pemenang dalam ajang turnamen ini. Dan sesuai dengan aturan, Shin pun langsung diberikan kunci gerbang penjara dan mulai sekarang ia juga bebas keluar masuk penjara sebagai bentuk hadiah dari turnamen ini. Namun kemenangannya itu telah membuat Asep dan para sipir rugi besar, sebab mereka yang telah memasang uang banyak untuk memegang jagoannya, yaitu si Ling Guai yang telah dikalahkan. Setelah itu kita pun dibawa dulu ke adegan flashback yang menampilkan scene awal saat Shin sedang mengejar maling. Saat berhasil menangkapnya, Shin pun meminta si maling itu untuk memberitahukan lokasi Ling Guai. Dan setelah mengetahui lokasi penjaranya, ia pun sengaja membunuh si maling agar dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Dan di akhir cerita ada sebuah fakta mengejutkan yang terungkap, di mana kepala sipir adalah kakak kandungnya Shin. Jadi selama ini di penjara mereka berdua bekerja sama untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, kepala sipir juga diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan direktur dan berniat untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan film pun tamat, ending yang mantap sekali cuy.